Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susia Chandra Mukti. Saya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Negeri Sunan Kudus. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan gimana hasil proyek investasi yang saya lakukan dalam mata kuliah praktikum portofolio dan pasar modal syariah. Nah, yang pertama yaitu di profil investasi. Dalam proyek ini itu saya memilih instrumen investasi berupa reksadana syariah pada pendapatan tetap di produk Grow Obligasi Optima Dinamis di kelas O melalui aplikasi Bibit. Nah, alasan saya memilih instrumen ini tuh karena sesuai dengan profil resiko saya, di mana sebagai investor konservatif. Nah, saya tuh lebih mengutamakan keamanan modal untuk kestabilan investasi dibandingkan mengejar keuntungan yang tinggi dengan resiko yang besar. Periode investasi yang saya lakukan dimulai pada 12 Mei 2026 hingga 14 Juni selama 34 hari. Nah, modal saya yang investasikan itu sebesar Rp50.000. Selanjutnya ada analisis arbitrage pricing teori atau bisa disebut dengan APC. Nah, menurut teori APT itu return investasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro. Beberapa faktor yang memengaruhi investasi saya itu diantara lain, yang pertama itu ada tingkat inflasi, yang kedua ada perubahan suku bunga, yang ketiga ada nilai tukar rupiah, yang keempat itu ada kondisi ekonomi secara umum. Nah, penurunan nilai dari investasi itu sebesar yang saya sebutin tadi 1,55%, menunjukkan itu bahwa faktor-faktor ekonomi tersebut itu turut-turut memengaruhi kinerja reksadana selama periode investasi. Selanjutnya itu ada analisis efisiensi pasar. Nah, pada perubahan NAB itu yang terjadi setiap harinya itu menunjukkan bahwa informasi ekonomi yang tersedia di pasar itu langsung tercermin dalam harga instrumen investasi. Hal ini itu menunjukkan bahwa pasar modal bekerja itu secara relatif efisien karena harga dan nilai investasi itu selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terkini. Selanjutnya pada strategi investasi. Nah, strategi investasi yang saya gunakan itu adalah buy and hold, yaitu membeli investasi dan mempertahankan selama periode tertentu tanpa melakukan jual beli berulang. Nah, strategi ini itu saya pilih karena reksadana pendapatannya itu tetap dan lebih cocok untuk investasi di menengah maupun investasi jangka panjang. Meskipun hasil investasi saya itu dalam 34 itu masih negatif, itu strategi ini tuh tetap relevan karena tujuan utama saya investasi itu kan bukan hanya karena keuntungan di jangka pendeknya. Nah, karena pertumbuhan dari nilai investasi dalam jangka panjang. Nah, oke, kita simpulin aja ya. Berdasarkan hasil investasi yang saya lakukan, itu dapat disimpulkan nih bahwa investasi di produk Grup Obligasi Optima Dinamis pada kelas O ini memberikan pengalaman nyata dalam memahami mekanisme investasi syariah. Meskipun nilai investasi mengalami penurunan sebesar 1,55%, itu instrumen tidak tetap atau menunjukkan karakteristik pada resiko yang relatif rendah. Nah, sesuai untuk investor konservatif pada tingkat moderatnya. Selain itu, investasi juga yang saya lakukan ini telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan pemahaman mengenai analisis portofolio, risiko investasi, pasar modal syariah, dan serta evaluasi kinerja investasi. Nah, sekian presentasi penjelasan yang saya dapetin nih, yang saya sampaikan juga. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman semuanya.
Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.